Kata orang, berjalan ringan beberapa kali dalam sepekan dapat membawa keajaiban terhadap tubuhmu. Mungkin kamu telah berusaha meningkatkan kinerja jantungmu dengan mengubah berjalan menjadi berlari. Dengan sedikit latihan, kamu akan mampu membangun ketahanan. Tapi, bagaimana jika kamu berlari seharian? Ayo kita coba. Jam pertama, tubuhmu akan mulai menggunakan sari-sari makanan untuk diubah menjadi energi. Dalam waktu 30 menit, kamu akan mulai membakar lemak jahat karena tubuhmu memakai lemak ini dan glukosa makanan sebagai tambahan energi. Saat glukosa diserap oleh tubuh, kamu akan benar-benar mulai merasakan pembakaran dalam otot-ototmu. Jantungmu akan memompa keras untuk mengirimkan darah menuju otot-ototmu guna meringankan pembakaran itu. Sampai akhir jam pertama, kamu telah mempercepat metabolismemu sehingga akan tetap lebih tinggi selama 1 atau 2 hari mendatang. Dan kamu telah membakar sedikit lemak. Sebagian dari efek yang segera muncul adalah meningkatnya energi karena tubuh terus mengubah kalori menjadi energi. Suasana hati membaik karena otak melepaskan hormon-hormon bahagia dan rentang perhatian meningkat. Jam ketiga, jumlah latihan yang disarankan bagi rata-rata orang adalah 2,5 jam dalam sepekan. Jadi, jika kamu sudah berlari selama 3 jam, kemungkinan kamu sedang berlatih lari maraton. Seorang yang sangat fit dapat menyelesaikan lari maraton dalam waktu 3 jam yang jaraknya sekitar 42 km. Jika berlari selama 3 jam sehari, kamu berisiko mengalami cedera. Tapi jantungmu akan jauh lebih sehat, berat badan akan turun, kulitmu tampak lebih sehat, dan staminamu akan lebih bagus sepanjang hari. Jam kelima, ini mungkin, tapi pada titik ini kamu akan menghadapi efek yang merugikan setelah berlari selama ini tanpa pengalaman. Sendi-sendimu, terutama sendi lutut, akan terasa sakit. Tapi jika kamu berlatih maraton, berlari 5 jam sehari adalah target yang masuk akal. Pelari bugar bisa menyelesaikan maraton dalam 5 jam. Kamu akan melihat perbaikan otot dan penurunan berat badan jika kamu berlari 5 jam sehari secara teratur. Dan kamu akan merasa lebih bahagia dan tenang. Pastikan saja kamu menjaga asupan makanan yang cukup untuk latihan seberat ini. Jam ke-8. Ini hampir tidak mungkin dilakukan jika kamu bukan pelari berpengalaman. Anggap saja kamu bukan pelari berpengalaman. Jika kamu berlari atau berolahraga selama 8 jam sehari, kamu akan mengalami kelelahan mendadak jika kamu tidak mendapat cukup kalori dan protein dari asupan makananmu. Kamu mungkin akan berhenti merasakan hormon bahagia itu, sehingga merasa terlalu lelah dan menderita kram otot parah. Pada para pelari maraton pun, riset terkini menunjukkan kerusakan pada bilik kanan jantung karena adanya pembesaran jantung. Tapi berita bagusnya, para dokter menemukan bahwa jantung yang membesar itu akan pulih dengan sendirinya setelah 1 pekan kemudian. Jam ke-10. Kecuali kamu adalah pelari maraton berpengalaman bertahun-tahun, berlari 10 jam dalam sekali latihan jelas berlebihan. Jika seseorang yang bukan pelari memulainya dengan mau tak mau, dia kemungkinan tidak akan memperoleh ketahanan cukup atau tidak bisa membentuk otot. Dia akan rentan mengalami cedera. Pada titik ini, siapapun harus berhenti untuk menambah kalori atau akan berisiko ambruk. Berbeda jika kamu adalah pelari lintas alam yang berlari jarak jauh dan sengaja menjaga kecepatan lambat. Ini akan memberikan kesempatan bagi pelari berpengalaman untuk mengatur stamina dan memperbaiki kontrol pernapasan. Jam ke-12. Semoga kamu membawa sepotong buah atau sebatang granola untuk menambah asupan kalori dan glukosamu. Pada titik ini, asam laktatmu mungkin juga mengalami gangguan. Otot-ototmu menghasilkan asam laktat saat kamu melakukan olahraga berat. Jumlah asam laktat yang tidak normal dalam tubuhmu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan tingkat pH yang menunjukkan seberapa asam darahmu. Darah yang terlalu asam akan menyebabkan masalah serius, termasuk masalah kardiovaskular. Terlalu banyak asam laktat akan menyebabkan cedera otot yang sangat sakit dan bahkan kram. Jam ke-15. Hanya pelari berpengalaman dengan stamina prima yang boleh mencoba berlari selama 15 jam. Mari kita lihat efek negatif dari olahraga berlebihan terhadap tubuh kita. Lari selama 15 jam dapat sangat merusak sistem kardiovaskular dan kerangka tubuh. Terlebih lagi, tubuh harus membakar gula, kalori, dan lemak untuk mendapatkan energi, bukan? Jika kita membakar semua energi terlalu cepat, ini bisa menyebabkan menumpuknya plak dalam pembuluh arteri dan sesuatu
sesuatu yang disebut stres pembakaran, yang intinya merupakan kerusakan pada sel tubuh. Jam ke-20, baik pelari profesional maupun bukan, kakimu akan terasa sangat sakit sekarang ini. Ada aspek mental maupun emosional dari pengalaman semacam ini. Setelah lomba lari jarak jauh, pelari berpengalaman sering merasakan berbagai macam emosi, seperti kelelahan parah, pilu, bahagia, kehilangan tekad, atau campuran semua emosi tadi. Ada begitu banyak bahan kimia dalam otak yang meningkat saat berlari, dan itu berbanding lurus dengan hasil akhir emosionalnya. Kamu mungkin juga menangis karena tungkai, betis, dan telapak kakimu terasa terbakar. Jam ke-24, ada sebuah cabang lari khusus yang diadakan di Austria dan berlangsung selama 24 jam, dikenal dengan ultra marathon. Para peserta melihat seberapa jauh mereka dapat berlari dalam waktu 24 jam. Jadi, manusia mampu berlari selama 24 jam, tapi kerusakan yang ditimbulkannya tak sepadan dengan hadiahnya. Jika kamu berlari selama 24 jam, semua keuntungan latihan lari normal, termasuk kepadatan tulang meningkat, otot menguat, kapasitas paru-paru dan daya tahan meningkat, suasana hati yang membaik kemungkinan akan lenyap. Belum lagi waktu pemulihan yang akan kamu butuhkan bagi otot-otot, persendian dan kerusakan sel. Kamu akan butuh banyak tidur dan waktu memperbaiki kalori. Baik, antara saya dan kamu, serta 760.000 pelanggan lain, berapa jarak lari terjauh yang pernah kamu tempuh? Dari sudut pandang evolusi, manusia diciptakan untuk berlari. Contohnya, nenek moyang kita yang memburu makanan, tapi bukan berarti berlari berlebihan itu sehat. Berlari memang bentuk latihan yang bagus, tapi kuncinya adalah tidak berlebihan. Makanan yang baik penting untuk membantu tubuh berolahraga, dan gambaran kebugaran semua orang akan berbeda. Usia, tingkat kebugaran, berat badan, dan kondisi sebelum berolahraga harus dipertimbangkan saat memutuskan untuk berolahraga rutin. Dengan semua pertimbangan itu, manusia telah mengukir berbagai prestasi besar dalam lari. Ada sebuah kejadian tercatat di mana seorang pria berlari lebih cepat daripada kuda. Dalam contoh lain, seorang petani kentang berusia 61 tahun berlari tanpa henti selama 5 hari. Itu baru namanya bukan main. Pelari Prancis Serge Girard mencetak rekor dunia Guinness pada 2010 dengan berlari sejauh 27 km lebih dalam 365 hari. Pada 2015, Camille Herron mencetak rekor dunia dengan berlari sejauh 80 km dalam waktu sekitar 5,5 jam. Xu Chanjun mengikuti maraton internasional Beijing dalam waktu 3 jam 43 menit dengan berlari mundur. Ingat, hanya pelari berpengalaman dan berstamina prima yang bisa berlari dalam interval waktu ekstrem seperti ini, seperti pelari olimpiade atau maraton. Berlari membutuhkan banyak latihan, termasuk postur dan teknik pernapasan yang benar. Jangan tentukan target kebugaran atau memulai olahraga rutin tanpa berkonsultasi dengan dokter. Batasan pencapaian manusia dalam dunia berlari sebenarnya tak ada, asalkan kita berlatih dengan cermat dan aman. Seperti kata pepatah, jika kamu ingin mengenal seseorang, berlarilah selama 24 jam dengan sepatunya. Begitu selesai, kamu sudah 24 jam lebih jauh dari dia, dan kamu bisa menyimpan sepatunya. Saya bercanda. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang bisa kamu saksikan. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.